Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana, NIM 1902063. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat soal serta jawaban di mana konstruksi aturan dari suatu FSA. Jadi di sini diketahui suatu gambar di mana di sini ada 10 state yaitu ada S, lalu ada A, lalu ada B, lalu ada C, lalu ada E, lalu ada D, F, G, H, I. Nah, di sini state awal ialah S, lalu state akhirnya adalah I. Jadi di sini saya menginputkan yaitu ada 0 dan 1. Lalu ini sudah saya ketahui state-nya ada 10. Nah, langkah yang pertama ialah kita telusuri setiap arah dari suatu state ke state lainnya. Dimulai dari state awal. Nah, karena state awal kita adalah S, maka dimulai dari S. Nah, di sini bisa kita lihat S itu memiliki dua panah. Di mana dia menginputkan 0 dan 1. Nah, lalu di sini maka bisa kita tulis S yang menginput 0 dia arahnya ke B, lalu yang satunya S menginput nilai 1 ialah ke A, maka otomatis S ini penulisannya S0B maka S1A. Nah, terus selanjutnya seperti itu. Bisa kita lihat di sini ada A. A itu arah panahnya kemana? Nah, A0 ke C, A0 ke C, lalu satunya dia ke B. Maka di sini A menginput 1 ke B. Nah, seperti itu. Nah, terus habis itu kita lanjut ke B. B itu ternyata menginput 0-nya ke A. Bisa kita lihat B menginput 0 ke A. Nah, terus habis itu B menginput 1 kemana? Nah, B menginput 1 ke C, maka penulisannya B1C. Jadi yang satu ini kita tulis terlebih dahulu, yang kita tulis adalah inputnya terlebih dahulu, baru state-nya. Nah, terus yang C begitu. Di sini C kita bisa lihat 0-nya ke D, lalu satunya ke E. Oke, terus habis itu D-nya juga seperti itu, maka ketemulah seperti ini. Jadi untuk lebih sederhana, maka kita gabungkan saja. Nah, dengan tanda memberi batasan seperti ini atau garis. Nah, jadi di sini kan S0B sama S1A, maka cukup sekali saja nulis S, lalu tanda panahnya itu menandakan dia menginput 0 ke B dan menginput 1 ke A. Nah, terus maka aturan produksi yang lebih sederhana seperti ini. Nah, di sini saya tambahkan sigma karena dia merupakan state akhir. Nah, lalu kita lihat contoh stringnya. Di sini contoh string saya mengambil startnya atau awal S, yaitu saya pilih yang 1A. Nah, 1A ini satunya tetap kita tulis. Terus kita lihat A itu turunannya apa. Maka kita perkecilkan A ini. Maka A ini saya memilih 0C. Maka saya tulis 0C. Lalu C ini kan bukan merupakan state akhir. Maka kita turunkan lagi. Nah, jadi 101 kita tulis terlebih dahulu. 10-nya kita tulis dulu, lalu C-nya kita bisa lihat ada 0D sama 1E. Nah, saya memilih 1E, maka kita tulis 1E. Nah, seperti itu kita turunkan terus. Nah, ketemulah ini di I dia. Nah, jadi dia berhenti di I. Maka pas ketemu I, saya memilih sigma, maka tidak akan diteruskan lagi karena sudah merupakan state akhir. Nah, jadi bisa kita cek. Jadi kita terakhir mendapatkan string 10, satunya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. 10, satunya 5 kali. Coba kita lihat ya. 10, satunya 5 kali. 1, 0, satunya 5 kali. 1, 2, 3, 4,
5. Nah, jadi dia berhenti di I, ini I. Maka otomatis stringnya diterima. Nah, di sini sudah ada rutenya di mana dari S dia ke A ke C ke E ke D, lalu D ke D ke G, lalu G ke H, lalu H ke I. Nah, terus kita lanjut yang kedua. Nomor 2 ini dia konstruksi FSA dari suatu aturan produksi. Jadi ini adalah aturan produksi, namun kita dimintakan gambarnya. Nah, jadi di sini S adalah simbol awal dan saya di sini menginputkan nilainya A dan B. Nah, di sini yang merupakan state akhir adalah DFHI. Nah, jadi di sini saya tetap menggunakan yang tadi, ada 10 juga, di mana state awalnya S, lalu ininya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, terus di sini diketahui di mana S ini menginput A ke B, lalu S juga menginput B ke A. Maka kita langkah-langkahnya yaitu kita selesaikan satu-satu. Jadi yang state yang pertama ini kita selesaikan terlebih dahulu. Di sini kita tulis S yaitu menginput A ke B lalu menginputkan B ke A. Maka seperti ini gambarnya. S menginput A ke B lalu S menginput B ke A. Nah, terus yang kedua seperti itu, kita runtun terus. Nah, kita tulis juga. Nah, jangan lupa gambar tadi tetap kita tulis di sini, kita salin karena untuk mendapatkan hasil akhirnya, yaitu hasil akhir adalah gambar yang sebenarnya atau sesungguhnya gitu kan, karena hasil penggabungan. Nah, jadi kita tulis ulang di sini SA ke B lalu SB ke A. Nah, terus di sini kita inputkan yang baru, yaitu A menginput A ke A, maka A menginput A ke A, lalu A menginput B ke C, lalu kita tambahkan state akhir karena di sini kan tadi belum ada state akhir. State akhir, tadi kan di sini belum ada state C, maka state C-nya kita tambahkan yang di sini karena dia hanya menginput B ke C. Lalu seperti itu selanjutnya sama saja. Nah, kita tulis ulang yang dari sini. Kita tulis ulang, kita lanjutkan ke B karena yang A sudah. Nah, di sini kita gambar ulang. Nah, di sini baru kita menginputkan B A ke D. Nah, B menginput A ke D, ini D. Karena tadi state-nya belum ada, maka kita tambahkan D. Lalu dia ternyata menginputkan B ke B. B menginput B ke B, maka B ini menginput B-nya ke B gitu. Lanjut. Nah, ini yang ke C. C ialah menginput A ke F, B ke G. Nah, di sini kita salin ulang ke sini kan. Kita salin terus pokoknya. Nah, habis itu kita lihat C menginput A ke F, C menginput A ke F. F-nya kita tambahkan state baru di sini kan. Lalu C menginput B ke G. Nah, begitupun G-nya kita tambahkan state baru di sini, itu G. Nah, B ke G. Nah, terus yang di sini D menginput A ke B. Nah, karena kita sudah ada D, maka D ini merupakan state akhir atau sigma ini. Maka kita bulatkan double kan. Kita kasih lingkaran double. Nah, jadi sini D menginput A ke B, D menginput A ke B. Nah, sudah. Lalu D menginput B ke G. Oke. Nah, lanjut ke E seperti itu. Kita lihat E-nya A ke H. E A ke H, lalu B ke I. Nah, ini memang terpisah ya karena dia menginputnya kita sesuaikan. Lalu di sini ternyata di sini bisa kita lihat F menginput A ke E, maka F menginput A ke E. Lalu B ke G, F menginput B ke G, F menginput B ke G. Oke, lanjut kita ke yang G. G itu menginput A ke E, G menginput A ke E. Oke, lalu G menginput B ke H, G menginput B ke H. Lanjut. Nah, terus ini kita lihat H menginput A ke G, H menginput A ke G, lalu H menginput B ke I, seperti ini. Lalu ternyata di sini H merupakan sigma atau state akhir, maka kita kasih double lingkaran. Nah, terus kita juga bisa dilihat di sini yang terakhir yaitu I menginput A ke I. Nah, bisa kita lihat I menginput A ke I. Oh, ini ketinggalan. I menginput A ke I.
Nah, seperti ini. Dan ini merupakan state akhir. Jadi kita double lingkarannya. Jadi inilah kita ketemu hasil suatu FSA atau konstruksi FSA yang kita dapatkan dari aturan produksi tadi. Nah, di sini kita lihat, kita coba kita cek dengan contoh string. Di sini contoh stringnya saya mengambil AB. Nah, di sini kan kita bisa dilihat. Nah, menginput A ke B, kita turunkan B-nya menjadi saya ambil AD. Nah, kita lanjut seperti ini ya. Nah, di sini ternyata AB turunan B ternyata AD, lalu kita turunkan lagi karena kita mau ke sigma terakhir. D merupakan sigma terakhir, tapi boleh kita lanjutkan juga ke state akhirnya ya. Terus lalu kita turunkan D ini, ternyata dapat AA BG. G itu jika kita turunkan maka mendapat AA B BH. Nah, terus lalu H ini kita turunkan. Nah, yang huruf atau inputan yang kecil ini, huruf kecil ini kita tulis kembali. Lalu yang H ini kita tulis sigma. Karena apa? Di sini H boleh kita memilih sigma karena dia merupakan state akhir. Boleh kita berhenti di H ini karena dia merupakan state akhir. Jadi coba kita cek, kita mendapatkan nilai AA BB. Oke, kita cek AA BB. Nah, dia berhenti di H. Nah, bagaimana rutenya? Dia dari S ke B, B ke D, D ke G, G ke H. Dan H ini merupakan state akhir, maka stringnya diterima. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.